bebas dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berita jemaat untuk kita dalam minggu ini berisikan beberapa penegasan dan juga informasi tentang ibadah kita. Majelis Jemaat GKI Palangka 1 mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan juga selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu dalam minggu ini. Ibadah kita dalam beberapa waktu ini tetap dilaksanakan di rumah masing-masing, sesuai dengan edaran dari Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Dan untuk terselenggaranya ibadah kita di rumah masing-masing, kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia Seksi Pelayanan Pemuda Majelis Jemaat GKI Palangka 1, di mana tim multimedia ini bekerja sama dengan BPH melaksanakan rekaman dan nantinya pada saat ibadah akan ditayangkan sesuai dengan jadwal. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Arayati Jata yang akan memberikan pelayanan firman Tuhan untuk kita pada ibadah Minggu 10 Mei 2020. Kemudian juga kepada Bapak Ibu Penetua Diakon dari lingkungan Majelis Jemaat Palangka 1, kemudian juga kepada pemain musik, pemandu lagu, dan tentunya tim multimedia. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322, bait 1 dan bait kedua, Terang Matahari. Sementara itu pendeta, penetua, diakon, dan petugas lainnya memasuki ruang ibadah. Matahari telah
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa dan ucapan syukur. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami memuji nama-Mu serta mengucapkan syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah melindungi, menuntun dan memberkati kami sampai saat ini oleh Roh Kudus, hingga kami boleh bersekutu, beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Kuasai dan berkati kami semua dalam kebaktian ini ya Allah, sehingga memberikan kesegaran dan keteguhan iman kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan di dalam nama kuasa Roh Kudus. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita membaca dan mendengarkan firman Allah sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 1-5 dan ayat 15-16 dengan perikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu.
ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu, ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Petunjuk hidup baru, jemaat diundang berdiri. Dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 22, ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat dipersilakan duduk. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kita bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing sebagaimana yang telah kita sepakati bersama-sama dan juga sudah diberikan petunjuk untuk kita bisa melaksanakan di rumah masing-masing. Pada saat ini pembacaan Alkitab untuk kita bersama-sama yang juga merupakan dasar dari pemberitaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Puji syukur terima kasih Tuhan atas hari yang Engkau berikan untuk kami. Hingga hari ini kami tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat menyembah dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini hamba-Mu memohon pimpinan Roh Kudus, agar memberi hikmat dan kebijaksanaan serta pencerahan akal budi, yang menggerakkan kami untuk memahami akan maksud dan kehendak Tuhan melalui Alkitab yang sebentar lagi akan kami bacakan dan sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dan jemaat-Mu yang mendengarkannya. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal 14, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14, di bawah perikop rumah Bapa. Firman Tuhan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan Bapa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku melakukannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah bersama-sama membaca Alkitab yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Nah, di dalam pembacaan Yohanes pasal 14 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14 ini, di situ kita dapat melihat betapa kasihnya Yesus terhadap murid-muridnya. Nah, dalam pembacaan kita tadi, Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 14 ini menceritakan saat-saat di mana Yesus mengarahkan para murid pada keadaan yang nanti akan dihadapi oleh mereka. Nah, Yesus berbicara dan menjelaskan kepada murid-muridnya tentang arti dan maksud kepergiannya nanti. Nah, perikop ini diawali pada ayatnya yang pertama dengan kalimat perintah, yaitu mengatakan jangan gelisah. Tetapi juga sekaligus penenangkan
bagi para murid. Nah, hal ini mengingatkan pada bagian sebelumnya di mana Yesus memperingatkan Yudas yang akan menyerahkan dirinya dan Petrus yang akan menyangkalnya nanti. Nah, tentunya ini menjadi sebuah kekhawatiran dan kegelisahan bagi para murid. Sehingga Yesus memberi penghiburan dan keyakinan kepada mereka agar tetap percaya kepada Allah dan juga percaya kepadanya. Dan pada ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat itu berbicara tentang pengharapan mengenai kehidupan akhir, di mana Yesus sendiri akan mempersiapkan, menyediakan, dan memberikan tempat kepada setiap orang yang percaya ketika Ia datang kembali, sehingga umatnya dapat hidup bersama-sama dengan Dia. Dan pada ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-10, di dalam percakapan itu ditampilkan dua orang murid, yaitu Thomas dan Filipus. Masing-masing mereka bertanya tentang hal yang masih tidak mereka pahami dengan benar. Nah, pertanyaan Thomas berkaitan dengan penjelasan Yesus pada ayat yang kedua dan yang ketiga, yaitu kemana tujuan kepergian Yesus dan bagaimana cara agar mereka mengetahui jalan Yesus itu. Dan mereka ingin kepastian, apakah Yesus ini benar-benar anak Allah dan benarkah Yesus ini pergi ke rumah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menjelaskan bahwa dirinya lah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Dan apabila mereka sudah mengenal Dia dengan baik dan benar, maka mereka juga sudah mengenal dan melihat Bapa di sorga yang mengutus Dia. Karena Yesus itulah Bapa yang turun ke dalam dunia. Nah, pertanyaan lanjutan muncul dari Filipus. Siapa Bapa yang dibicarakan Yesus? Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-7, di mana Filipus minta agar Yesus menunjukkan sosok Bapa itu. Dan dari sisi Filipus yang mewakili para murid-murid tersebut. Nah, faktor yang membuat mereka meminta Yesus menunjukkan sosok Bapa adalah untuk memuaskan keingintahuan mereka secara manusiawi. Dan ayat ke-8 mengatakan, itu sudah cukup bagi kami, kata Filipus. Artinya kalau sudah melihat, maka mereka akan puas. Dan dari sisi Yesus mengatakan pada ayat ke-7, sekarang kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Nah, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Bahkan pernyataan dan pertanyaan Yesus pada ayat ke-9 ini menunjukkan bahwa waktu kebersamaan mereka tidak mampu membuat para murid mengetahui dan merasakan kehadiran dan keberadaan Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hal ini Yesus ingin mempertegas dan meyakinkan mereka siapa Dia sebenarnya. Percayalah, perintah dan ajakan untuk meyakini bahwa Bapa diam di dalam Yesus Kristus melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya dan membuktikan Bapa sungguh hadir dan berkarya di dalam dunia.
Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui penjelasan nas ini, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan pembelajaran, khususnya sebagai murid dan juga sebagai jemaat masa kini. Yang pertama, kecenderungan kita sebagai manusia adalah percaya karena melihat, percaya karena merasakan, percaya karena mengalami. Seperti para murid yang meminta Yesus menunjukkan siapa Bapa, agar mereka puas dan percaya. Nah, seringkali kepercayaan kita mengendur ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Dan seketika juga kepercayaan kita menguat ketika apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Artinya, kepercayaan kita muncul ketika terlebih dahulu kita sudah merasakan dan mengalami bahwa keinginan kita terpenuhi. Nah, apakah kita orang yang demikian? Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-29b mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini terjadi kembali terhadap Thomas yang tidak percaya akan Yesus yang hidup sebelum ia melihat dan membuktikannya. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup di zaman sekarang kita harus waspada dan berhati-hati dengan cara beriman kita. Karena sering kali kita mendengar orang mengatakan, kalau saya pergi ke gereja A, maka iman saya akan bangkit dan semangat saya akan tumbuh. Dan saya merasakan bahwa pada saat itu Allah itu benar-benar hadir di dalam kehidupan saya. Dengan adanya hal ini, saya ingin mengatakan, bukan iman yang terjadi pada saat itu, tetapi tuntutan kepada Tuhan. Karena kepercayaan itu bukan sekedar perkara melihat, merasakan dan mengalami, tetapi keyakinan untuk memberikan diri dikendalikan oleh kehendak Tuhan. Yang kedua, sama seperti para murid, pada saat itu di masa kini pun ada banyak orang Kristen yang sudah sekian lama menjadi pengikut Kristus, tetapi belum mengenal dengan baik siapa Yesus yang dia ikuti tersebut. Nah, maka pertanyaan yang Yesus ajukan kepada Filipus bisa jadi diajukan kembali kepada jemaat masa kini. Mengenal Tuhan juga mengandung arti bahwa pada saat yang sama kita mengenal kehendaknya dan kemudian melakukannya. Orang yang mengenal Tuhan dapat dilihat melalui seluruh hidupnya. Artinya pengenalan yang benar akan Tuhan dibuktikan dengan perbuatan nyata yang sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga, ketidakpahaman tentang kesatuan antara Bapa dan Yesus itu sudah terjadi di antara para murid saat itu. Dan rupanya terus berlanjut sampai saat ini. Karena masih cukup banyak jemaat Tuhan yang mempertanyakan tentang kesatuan tersebut atau Tritunggal. Seperti yang ditanyakan para murid Yesus pada saat itu.
Apakah kita salah satu dari mereka yang mempertanyakan dan meragukan kesatuan itu? Semoga saja tidak. Karena tanggung jawab kita untuk meyakinkan mereka yang masih ragu-ragu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu adanya. Seperti Yesus yang meyakinkan para murid untuk percaya bahwa Bapa diam di dalam dirinya. Terlebih di masa kini, Yesus tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Itu menjadi tantangan bagi setiap orang percaya untuk menaruhkan kepercayaan itu kepada orang banyak. Maka biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita untuk selalu percaya kepada Allah dan merasakan kehadiran dan karyanya di dalam hati dan kehidupan kita. Tuhan menyertai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat yang nantinya diakhiri dengan kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaanmu di sepanjang hidup kami. Pada hari Minggu ini kami berdoa untuk keluarga dan teman-teman yang mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap rumah tangga masing-masing. Dan Engkau berkenan untuk menjamah setiap jiwa yang saat ini mungkin sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Sehingga kami semua akan beroleh kelegaan. Sebab Engkaulah sumber kebahagiaan kami yang sejati. Biarlah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau boleh memperoleh kepuasan. Sebab Engkaulah sumber kepuasan kami yang sejati. Bapa, kuatkanlah tangan yang lemah, yang lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami yang sejati. Hanya Engkaulah satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Dan pada saat ini juga kami memohon dan meminta Tuhan, Engkau berkenan untuk memberkati keluarga rumah tangga kami masing-masing. Dimanapun kami boleh menjalankan kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Dimanapun kami boleh beraktivitas, bekerja, dan berkarya. Demikian juga pada saat ini juga kami berdoa bagi janda, duda, anak yatim piatu, dan orang-orang terlantar dalam menghadapi beratnya beban hidup. Kiranya Tuhan senantiasa meringankan beban mereka dan memampukan mereka untuk dapat menghadapinya. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan mereka dalam kekurangan, dalam keputusasaan.
Tolong Tuhan, Engkau memulihkan segala keadaan. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberikan setiap keinginan dan harapan mereka untuk masa yang akan datang. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, akan segala impian dan harapan anak-anak kami. Tolonglah mereka untuk bisa meraih impian dan masa depan mereka. Anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan, Tuhan pula memberkati perjuangan mereka, agar mereka pun merasakan bahwa apa yang sudah mereka lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Demikian juga bagi anak-anak, cucu, cicit kami yang sedang dalam tumbuh kembang, melalui kedua orang tua mereka, bahkan seluruh keluarganya. Mereka boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka boleh menerima iman dan kepercayaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh setiap orang tua terhadap anak mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi pemimpin gereja kami, Gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat sinode, resort, jemaat. Tolonglah mereka agar diberikan hikmat, akal budi, untuk bisa melakukan apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Demikian pula atas program yang sudah disusun, kiranya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga Gereja Kalimantan Evangelis tidak hanya bertumbuh, tetapi berbuah dengan lebat. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bagi kami yang diberikan kesempatan untuk bisa melayani jemaat Tuhan, penatua, diakon, dan juga pendeta, bahkan pemain musik, operator LCD, pemandu lagu, bahkan teman-teman pemuda yang boleh melakukan tugas sebagai bukti tanggung jawab mereka untuk bisa melakukan apa yang menjadi impian dan harapan seluruh jemaat, yakni beribadah di rumah masing-masing. Dalam kebersamaan ini tolonglah Tuhan, Engkau akan senantiasa memberikan kasih setiamu, berkat-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, yang pada saat sekarang sedang mengalami suatu persoalan besar, yakni virus COVID-19 yang sedang mewabah. Tolong para pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan semua orang yang terlibat dalam melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara, bahkan untuk masyarakat. Mereka dapat bersama-sama melakukannya dengan baik, dan seluruh masyarakat dengan siap sedia bergotong royong untuk memerangi COVID-19 ini, sehingga bisa berakhir dengan pertolongan Tuhan. Tolong kami warga gereja-Mu, bahkan warga masyarakat, agar dapat mematuhi anjuran-anjuran pemerintah, bahkan pemimpin gereja kami, untuk bisa memutus mata rantai yang saat ini sedang merajalela, ingin menguasai kehidupan kami. Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menyadari, memahami bahwa atas kerjasama yang baik, maka segala sesuatu akan mendapat yang terbaik. Bagi jemaat-Mu yang dalam minggu ini boleh mengingat kembali atas ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah momen-momen kebahagiaan itu boleh mereka rayakan dalam keluarga mereka masing-masing. Sepanjang minggu yang akan datang, kami akan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Kami memohon dan meminta Tuhan,
Engkau senantiasa bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Juga kami teringat Tuhan, bagi saudara-saudara kami, tenaga medis yang berjuang untuk mengemban tugas dan tanggung jawab atas keselamatan jiwa manusia. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk mereka, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Sehingga apa yang boleh mereka lakukan dan mendapat hasil yang baik. Dan semua orang yang membutuhkan pertolongan boleh menerima kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami nyatakan di dalam kuasa kasih-Mu, di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sikap sempurna untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan seraya mendengar firman Allah tentang persembahan seperti yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milikmu dan hasil tanahmu. Sebelum menyerahkan semua persembahan, mari kita berdoa. Ya Allah, gerakanlah setiap hati untuk memberi yang terbaik bagimu dengan kerelaan hatinya dan sukacita. Berkatilah kami seutuhnya dan ajarkanlah kami agar kami memiliki hati yang melayani sesama kami yang membutuhkan pertolongan karena kekurangan. Ya Yesus, Tuhan kami, terimalah dan berkatilah persembahan syukur umat-Mu ini. Amin. Sementara mempersembahkan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKE Palangka 1 atau pengurus lingkungan masing-masing. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 197 bait pertama hingga yang kedua. Jika Yesus milikku,
tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak kesal, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita akan bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Jemaat diundang untuk berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan tenang ku puji dengan kecapi. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang